ayat 508 halaman 580. Halamannya 580. Ayatnya ayat 23 sehingga ayat 27. Baik. Atau kita baca dari ayat ke-23 hingga ayat ke-31. Nanti stressing pointnya di ayat 27. Ustaz Ali, ada yang bisa pegang mic enggak? Baca terjemah. Yang baca terjemah siapa? Yang baca terjemah ada yang bisa ditugaskan baca terjemah. Sampai enggak mic-nya? Iya, pakai mic biar denger. Sampai enggak? Sudah ketemu, Pak? Kita baca Quran suratul Insan. Halaman 580 ayat 23 hingga 31. Stressing pointnya di ayat 27. Kita buka dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Wa ma tasyaa'una illa an yashaa'a Allah
إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah dari surat Al-Insan ayat 23 sampai ayat 31. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari kiamat di belakangnya. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendirian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju kepada Tuhannya. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya atau surga-Nya. Adapun bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang sangat pedih. Shallallahul Alaihi. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah maliku yaumiddin iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mudhnibin. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah bertemu kembali, bertatap muka dalam satu pertemuan yang mulia di tempat yang mulia, bersimpuh di hadapan Zat yang maha mulia untuk merenungkan kalam-kalamnya yang mulia. Mudah-mudahan dengan sabarnya kita duduk di rumah Allah ini, rumah tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, mudah-mudahan Allah berkenan dan inginkan kita menjadi hamba-hambanya yang mulia dan dimuliakan olehnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini tema kita di seputar kata berat. Apa? Kata berat dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ini ada diksi penggunaan kata dengan menggunakan kata-kata thaqil, thaqul, artinya sangat berat. Yang mana kita akan berangkat di sini sebetulnya dari 5 surah yang akan kita renungkan. Nah, berangkat dari kita mulai dari Quran surah Al-Insan. Ada di situ pada ayat ke-27 nanti ada penggunaan kata yauman tsaqila, hari yang begitu berat. Dimulai pada ayat 23 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sungguh kami turunkan padamu wahai Rasulku Muhammad. Ini dalam terjemah padamu Muhammad gitu ya. Kepadamu Muhammad ya. Ya, ini dari sisi adab, sastra, kesopan santunan kurang pas. Ini terjemahan mode kepadamu Muhammad ini kurang pas. Karena dalam Al-Quran sendiri tidak ada dijumpai satu ayat pun Allah memanggil Rasul terakhir ini, Rasul akhir zaman ini dengan panggilan Muhammad. Tidak ada. Kalau nabi-nabi lain, Rasul-Rasul yang lain, Allah sering gunakan sebutan nama. Ya Adam, dalam Al-Quran ada ya, wahai Adam. Ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Yahya, khudhil kitab biguwah, ya. Nah, tetapi khusus untuk Nabi Allah, Rasul pilihannya akhir zaman ini Allah istimewakan. Tidak pernah Allah memanggil nabinya dengan sebutan ya Muhammad. Tidak ada. Satu ayat pun tidak ada. Allah hanya gunakan panggilan untuk nabi akhir zaman ini dengan panggilan pangkat, kedudukan ataupun sifat. Ya ayyuhar rasul, wahai utusanku, kata Allah. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi pilihanku, kata Allah. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Tidak pernah Allah panggil beliau dengan ya Muhammad. Tidak ada. Ini keistimewaan yang Allah berikan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena ketika kita membaca terjemahan, inna nahnu nazzalna alaika, sungguh kami turunkan padamu Muhammad. Ini jangan. Ya, padamu wahai Rasul. Nah, boleh. Padamu wahai nabiku, padamu wahai Rasulku. Kalaupun ingin menyebutkan nama Muhammad, terlebih dahulu sebutkan pangkat dan kedudukannya.
Inna nahnu nazzalna 'alaika, sungguh kami telah turunkan padamu wahai Rasulku Muhammad. Itu boleh ya. Apa yang Allah turunkan? Al-Qur'ana, Quran, tanzila, berangsur-angsur, berproses. Berapa lama Nabi menerima Al-Quran hingga selesai, mulai awal hingga selesai? Selama 23 tahun. Sebentar apa lama? Nunggu proses Al-Quran turun 23 tahun. Lama apa sebentar? Berat apa ringan? Berat ya. Kalau kita begitu lahir, sudah ada belum Al-Quran di rumah kita? Alhamdulillah. Tuh. Jadi kita ini lebih beruntung, Pak, dibanding para sahabat yang menunggu sempurnanya ajaran Allah selama 23 tahun. Menunggunya pun bukan dengan kondisi yang senang, tapi dengan ditindas, intervensi, intimidasi, dengan berperang, bertumpah darah, hilang harta, hilang keluarga. Nah, itu Al-Quran turun kepada Nabi untuk sampaikan kepada para sahabat. 23 tahun prosesnya, turun-temurunnya, angsur berangsurnya. Maka sangat naif kalau sekarang kita begitu lahir, begitu sudah bisa membaca dan tulis, begitu masuk ke masjid, Al-Quran sudah terpampang, Al-Quran sudah terpajang, Al-Quran sudah tergeletak, lalu kita tidak mau belajar, membaca, mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Kira-kira itu gambaran orang bersyukur atau tidak? Tidak. Orang yang mensyukuri nikmat, diberi makanan, dimakan. Orang yang bersyukur diberikan nikmat minum, diminum. Nah, seseorang yang dianugerahkan nikmat berupa buku panduan hidup, yaitu Al-Quran, maka sangat naif jika seseorang itu tidak mau hidup bersama berpandu Al-Quran. Baik, lihat apa perintah Allah kepada nabinya. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah wahai engkau Rasulku Muhammad terhadap ketetapan dan hukum yang Allah sudah tetapkan kepada kalian. 23 tahun Nabi disuruh bersabar, menunggu. Nabi disuruh bersabar, menjalani aturan dan panduan Al-Quran. Coba 23 tahun bersabar, merasakan pahitnya, getirnya turunnya Al-Quran secara berangsur, dengan cemoohan, cacian, makian, cibiran. Bukan main rasanya. Allah masih suruh fasbir. Masa sekarang kita nggak sabar dengan alasan aku sudah tua, mata sudah berat, ya badan sudah berat, malu belajar Quran? Nggak boleh. Belum ada apa-apanya dengan para sahabat-sahabat Rasul selama 23 tahun disakiti, diganggu, diteror, embargo. Bukan main rasanya, demi memperjuangkan sempurnanya ajaran Allah. Tuh. Kemudian apalagi yang Allah perintahkan kepada Rasulnya? Untuk wala tuti' minhum athiman au kafura, jangan sekali-kali menaati, mengikuti kehendak dua kelompok manusia ini. Siapa mereka? Athiman, orang yang suka berbuat dosa. Jangan pernah ikuti kemauannya. Hanya boleh Nabi toleransi atau mengikuti keinginan orang-orang yang taat kepada Allah. Para pendosa jangan ikuti kemauannya. Begitupun kafuro. Kafuro ini sigot mubalaghah dari kata-kata kafir. Kafir artinya orang yang menutup diri dari Allah. Kafir artinya orang yang ingkar kepada ajaran Allah. Nah, kalau kafur itu orang yang selalu
dan banyak mengingkari aturan Allah. Itu namanya kafur. Jadi jangan kau taati keinginan para pendosa dan orang-orang yang selalu ingkar dari kalangan mereka. Selain itu boleh kau ikuti kemauannya. Karena orang-orang kafir Quraisy khususnya, ini Quran kan surah Al-Insan termasuk surah Makkiyah, ya, turun di kota Makkah. Ini berupaya melobi Nabi untuk mengikuti keinginan mereka. Ada nego begini, Muhammad, kalau orang kafir manggilnya Muhammad, nggak mau manggil Rasulullah. Muhammad, begini aja deh, ente punya ajaran yang ente bawa dari Tuhan ente, kita pakai di pagi hari, malam sampai pagi sampai sore ente punya ajaran pakai, malam sampai pagi ente ikut ajaran kita. Terdengar apa tuh? Lobi-lobinya, nego-negonya. Rasulullah dilarang oleh Allah untuk apa? Untuk menaati keinginan mereka. Wahzar amma, ya, wahzar dan hati-hatilah dari perilaku dan keinginan mereka yang menjauhkan dirimu dari Al-Quran. Maka ada terapi ketika menjalani hal ini, kan bukan hal mudah, karena Nabi Muhammad juga manusia. Kita kalau setiap hari dicemooh orang, berat ya hidup rasanya? Berat ya? Berat. Dicaci orang, dimaki orang, dinyinyirin orang, disindir orang, dibully orang. Masya Allah, berat itu Pak. Apalagi ini 23 tahun. Maka terapinya apa? Di antara terapi yang Allah ajarkan kepada Rasul selain untuk bersabar ini, agar kuat bersabar, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Kalau mau kuat bersabar menjalani aturan Allah, ada 2 waktu yang begitu berkah. Laksana 3 waktu ya, 3 waktu yang begitu berkah. Laksana untuk mencas hati kita, mencas iman kita agar mudah, ringan menjalani ujian kehidupan, apalagi dalam ranah dakwah. Apa itu kata Allah? Wadhkur isma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu. Bila bukratan di waktu pagi, wa asila di waktu petang. Maka jangan heran ada namanya zikir pagi, zikir petang. Betul enggak? Ya, ada wirdul latif, ada ratib. Kalau kalangan orang-orang Hadramaut dikenal kalau pagi namanya al-wirdul latif atau zikir pagi hari, azkar sabah. Malam hari ada namanya ratib, tuh dibaca sore atau maghrib, jelang maghrib atau pada maghrib. Dikenal lah di kalangan habaib kita ada ratibul haddad, ya, ada ratibul atas, ada wird as-sakran, ada wird al-latif, ada al-wirdus saghir. Nah, ya, Al-Imam Hasan al-Banna mengumpulkan azkar sabah wal masa, itu ada kayak begitu. Untuk apa nih? Untuk mencas baterai iman kita. Bisa dengan bertasbih, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan apa? Bisa dengan istighfar, bisa dengan doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Baik. Wa minal lail, waktu yang ketiga, dan dari sebahagian malam. Fasjud lahu, maka sujudlah untuk Allah, karena Allah, wasabbihhu, dan bertasbihlah kepada Allah, lailan tawila, di malam-malam yang panjang. Perhatikan ini. Kalau kita lihat bagaimana amalan baginda Rasul di malam hari, kita kumpulkan dari bermacam riwayat hadis Nabi tentang praktek Nabi dalam mengamalkan ayat-ayat suci ini. Bagaimana amalan beliau? Nabi senang melaksanakan sholatul isya bukan di jam 7 malam, bukan. Nabi senang bersama para sahabat senantiasa sholat isya itu di sepertiga malam yang awal. Jadi Rasulullah ini membagi malam 3 waktu, Pak. Sepertiga malam yang awal, sepertiga malam yang tengah, sepertiga malam yang akhir. Jadi kalau kita hitung dengan jam kita sekarang ini,
Rasul itu biasa melakukan sholatul isya itu pada pukul 9.30 malam. Ya, itu sepertiga malam yang awal. Jadi kalau kita ngitung maghrib hingga subuh dibagi 3. Ya, dibagi 3. Jadi mulai pukul 6 hingga pukul 4.30 dibagi 3. Lebih kurang kalau kita hitung sepertiga malam yang awal itu 9.30 atau 21.30 atau pukul 22. Kenapa? Supaya ba'da salatul isya tidak ada para sahabat yang bincang-bincang, sembang-sembang, ngobrol-ngobrol yang tidak karuan. Jadi Nabi nggak suka selepas salat isya orang-orang itu ngobrol, tapi lebih suka selepas isya itu tidur. Nah, salat isyanya Rasulullah bersama para sahabatnya di sepertiga malam yang awal. Setelah itu tidur, lalu sepertiga malam yang kedua. Kapan itu mulai masuknya? Pukul 00.30 atau 1 dini hari. Itu Nabi senantiasa bangun di waktu itu. Kemudian tidak tidur lagi sampai masuk isyraq. Masuk apa? Waktu isyraq. Jadi mulai pukul 1 sudah bangun Nabi itu, ya. Bangun untuk apa? Fasjud lahu, bersujud kepada Allah. Nanti ini pun hal ini akan diterangkan di surat Al-Muzammil. Setelah ini kita bacakan, ya. Bangun qiyamul lail. Kemudian setelah qiyamul lail diriwayatkan bahwa Nabi salat senantiasa malam hari itu 11 rakaat. Ya, jadi Rasulullah itu salat malam terbiasa minimal itu menjaga waktunya 11 rakaat. Walaupun ada riwayat dari Bunda Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya Nabi salat malam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat saja. Ya. Baik, selepas itu apa yang Nabi kerjakan? Yang Nabi kerjakan adalah membaca Al-Qur'an. Setelah itu bermunajat. Sampai kapan? Sampai masuk waktu sahar. Sahar itu kan waktu penghujung, sepertiga malam yang akhir itu di ujungnya hingga waktu subuh. Lebih kurang pukul 3.45 ya, Nabi waktu sahar ini mengamalkan amalan para ibadur rahman yang Allah sebutkan kisahnya di penghujung Quran suratul Furqan. Apa yang dikerjakan oleh mereka? Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi amalan Rasul dan para ibadur rahman di sepertiga malam yang akhir di waktu sahar hingga subuh adalah beristighfar, kemudian menutup akhir sahar hingga subuh dengan tasbihnya malaikat, yaitu di waktu di mana para malaikat silih berganti ya, untuk apa? Malaikat yang malam naik ke atas, malaikat yang tugasnya pagi turun ke bawah. Ini mereka sambil naik dan turun mengumandangkan tasbih. Tasbihnya malaikat di waktu itu di awal fajar adalah membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tuh, itu kalau kita lihat tuh amalan Nabi itu. Maka di sini Allah perintahkan Rasulnya wa minal laili, dan dari sebahagian malam, fasjud lahu, bersujudlah untuknya, wasabbihu, dan bertasbihlah kepada Allah wahai Rasulku, lailan tawila, di malam-malam yang panjang. Baik, ya, kira-kira bisa paham nih. Jadi apa terapinya? Untuk mencas mental iman agar bersabar menjalani ketetapan Allah dalam kehidupan, yaitu bertasbih di 3 waktu, pagi, kemudian petang, kemudian di sebahagian malam, dan malam yang panjang tentunya disempurnakan dengan bersujud dan membaca Al-Quran di sepertiga malam. Boleh di sepertiga malam yang kedua, paling lambat sepertiga malam yang akhir. Itu ya.
Baik, jadi kalau dari setengah 1, setengah 2, setengah 3 atau jam 1, setengah 2, jam 2, jam 3. Itu paling lambat jam 3 usahakan kita sudah bangun. Jam 3. Ya, 1 jam setengah sebelum waktu subuh sudah bangun. Ya, untuk apa? Fasjud lahu. Untuk apa? Qiyamul lail. Untuk apa? Rattilil Qur'ana tartila. Untuk apa? Bil asharihum yastaghfirun. Untuk apa? Wasabbihu ghuduwan wa asila, wasabbihu bukratan wa asila, wasabbihu awal al-fajr, awal al-nahar. Ya, untuk membiasakan seperti itu. Baik. Nah, starting pointnya di tema kita di pagi hari ini adalah ayat ke-27. Ketika tadi Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya untuk menaati keinginan orang-orang athiman au kafura, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Rasulnya tentang perilaku mereka. Kenapa sih mereka bisa sampai menjadi seorang yang pendosa, senang sekali ingkar? Ini berangkat dari sini semua. Dan ini yang membedakan orang-orang athim, kafur dengan orang yang beriman. Pola pikir, mindsetnya nih yang harus dipasang dulu. Mindsetnya yang harus dipasang di benak orang yang beriman. Kalau orang kafir, inilah mindset hidupnya. Ini orang kafir nih. Orang kafir itu mindset hidupnya ayat ke-27 dari Quran Suratul Insan. Apa itu? Inna haula'i, sungguh mereka itu athiman au kafura, yuhibbunal ajilah, selalu mencintai apa? Kehidupan dunia. Yang Allah gunakan redaksinya di sini dengan kata al-ajilah. Apa itu ajilah? Ajilah itu singkat. Apa itu ajilah? Ajilah itu sebentar. Apa itu ajilah? Ajilah itu instan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang athim ini yuhibbunal ajilah, mencintai dunia, padahal dunia itu sementara. Mencintai dunia, padahal dunia itu sebentar saja. Mencintai dunia, padahal dunia itu sesaat, tidaklah lama. Tapi sayang, orang-orang athim, para pendosa, orang-orang kafur yang suka ingkar kepada Allah, ini lebih mencintai ajilah. Kemudian wa yadharuna wara'ahum, kemudian mereka melupakan, meninggalkan, mengabaikan apa itu? Ada satu hari wara'ahum, setelah kehidupan dunia ada yang namanya yauman tsaqila, hari yang begitu berat. Bapak di dunia ini menjalani kehidupan berat nggak? Berat nggak? Usia dari mulai kecil sampai pensiun berat nggak? Lelah nggak? Capek ya? Tapi ingat, setelah ini pun ada lagi hari yang lebih berat. Ini mindsetnya orang beriman. Dunia itu sementara, dunia itu sebentar saja, dunia itu ladang amal untuk menjalani hidup yang nanti satu hari itu kata Allah begitu berat. Yauman tsaqila. Ini kalau bicara hari kiamat, hari setelah kehidupan dunia, Allah beratnya. Begini Pak, kita hitung aja dulu secara logis kita, gunakan akal kita untuk menghitung bagaimana gambaran beratnya di hari itu. Orang yang beriman, kita nih orang beriman, setiap hari 17 kali minimal dalam sholat kita tanamkan sebuah akidah, sebuah keyakinan, sebuah kepastian akan adanya yaumiddin. Kita baca nggak tiap sholat? Baca nggak? Bapak Ibu baca nggak? Maliki yaumiddin. Apa artinya? Maliki sang pemilik, Maliki sang penguasa, Maliki yang merajai, yaumiddin hari perhitungan sekaligus pembalasan. Jadi semua yang kita kerjakan di dunia ini Pak, akan ada satu hari, akan ada perhitungan di hari itu. Apa saja yang kita kerjakan, duduknya kita di masjid akan ada perhitungan,
bicaranya kita kepada orang lain akan ada perhitungan. Perilaku kita di rumah tangga ada perhitungan. Perilaku di kantor tempat bekerja akan ada auditnya. Apa yang kita cari pasti akan diminta pertanggungjawabnya. Apa yang kita kumpulkan akan diperhitungkan olehnya. Di hari itu Pak, semua saya Anda pasti menjalani yaumiddin, hari perhitungan, hari pembalasan. Tempat kita menerima balasan amal perbuatan kita selama di dunia. Diberikan usia 60 tahun, maka selama 60 tahun semua ada perhitungannya. Diberikan usia hingga 70 tahun kemudian wafat, akan ada pertanggungan jawabnya. Diberi usia cuma 40 tahun sekalipun akan ada auditnya. Nah, kenapa disebutkan oleh Allah yauman tsaqila, hari itu tuh hari perhitungan, hari pembalasan. Kenapa Allah gambarkan dengan hari yang begitu berat? Naam, sekarang kita hitung saja. Perhitungan ini berlaku pada setiap individu anak manusia, mulai Adam hingga anak cucunya di akhir zaman. Semua akan dimintakan pertanggungjawab. Mulai Adam, yang kedua, manusia kedua Hawa, istrinya Adam. Manusia ketiga dan keempat, anak-anak Adam yang disebut namanya Qabil, Habil dan sebagainya. Baik, semua akan dimintakan pertanggungjawab. Coba kita gunakan akal kita yang Allah berikan ini. Ketika nanti hari perhitungan, dalam Quran surat Al-An'am ayat 94 Allah beritahukan gambaran hari perhitungan itu diantaranya adalah kita akan datang menghadap Allah untuk dimintakan pertanggungan jawab, diaudit, diinvestigasi, interogasi seorang-seorang. Furoda, laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum. Datang sendiri-sendiri. Seperti kita di BAP, semisal dipanggil kemana? Kantor polisi. Ya, di BAP sendiri-sendiri. Bapak renungkan coba, kira-kira populasi anak manusia ini sampai akhir zaman berapa total jumlahnya? Anggap 1 triliun ya, boleh. Dari mulai Adam sampai akhir zaman, bisa dianggap kira-kira 1 triliun? Bisa? Oh, bisa lah. Sekarang aja jumlahnya miliaran yang zaman kita ini. 1 triliun. Berarti ketika ada dari 1 triliun itu 1 orang yang di BAP, maka berarti sekian miliar orang, 1 triliun kurang 1, ya, itu ngantri panggilan BAP. Kira-kira lama nggak kira-kira? Coba renungan coba. Kira-kira lama nggak? Lama nggak kira-kira? Lama. 1 orang di BAP nih, sisanya nih dari 1 triliun ngantri. Oke, berapa lama kira-kira BAP itu? Ada nggak BAP itu dipanggil seseorang di KPK atau di kepolisian itu cuma 1 jam? Ada nggak? Nggak ada ya. Pak Anies aja kemarin, dan alhamdulillah walaupun hasilnya keluar nggak pakai rompi oranye, itu 11 jam di BAP. Itu yang hasilnya apa? Hasilnya bagus, bebas. 11 jam. Nah kalau kita ngantri semisal di BAP, ada 1 orang yang sedang BAP 11 jam, berarti berapa jam kita mengantri untuk menunggu giliran di BAP? Coba. Sekarang ada nggak pekerjaan yang lebih berat dari menunggu? Ada nggak? Ada nggak? Pekerjaan yang lebih berat dari menunggu ada nggak? Jangan nunggu BAP, nunggu antri makan aja udah nggak enak kita. Nih lagi ke KFC misalnya, ya, atau ke tempat makan, mau bayar nih, kasir antri 10 orang aja, enak nggak kira-kira? Ya Allah, lama banget. Padahal mau makan itu. Padahal mau makan. Ini kita mengantri untuk diaudit segala apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia, dan belum tahu hasilnya selamat ataukah tidak. Maka jangan heran di antara ayat-ayat suci Al-Quran yang menggambarkan hari itu, ada sebuah ayat dalam Quran surah As-Saffat itu Allah gambarkan, yauma la yanfa'u malun wala banun.
Hari yang nggak bermanfaat harta yang pernah kita kumpulkan di dunia, pangkat, kedudukan, kehormatan, nggak lagi bermanfaat di situ. Wala banun, anak-anak pun nggak ada yang bisa menolong kita. Anak kandung, anak tiri, anak murid, anak angkat, anak mantu, nggak lagi bermanfaat. Kecuali siapa kata Allah? Man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih, selamat, sejahtera hatinya, bersih. Itu yang selamat. Tergambar lagi dalam Quran surah Al-Mu'minun, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Hari yang mana enggak lagi bermanfaat hubungan pertalian nasab, marga, suku, ya, label di belakang enggak lagi bermanfaat. Enggak bisa lagi bermanfaat. Saya ini anaknya raja, nggak bermanfaat. Saya kiai, nggak ada lagi. Label kiai nggak laku di sana. Label doktor nggak laku di sana. Label ustadz apalagi. Label-label depan belakang, di depan ataupun ujung belakang nama kita nggak laku lagi. Wala yatasaalun, orang nggak ada yang saling bertanya tentang label-label hubungan kita dengan sesuatu itu. Apa gambarannya? Yauma yafirul mar'u min akhi. Dalam Quran surah Abasa. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari yang mana seseorang lari dari saudaranya. Kakak lari dari adiknya. Ketika adiknya minta tolong, lari kakaknya. Begitu pun sebaliknya. Wa ummihi wa abi. Anak lari dari orang tuanya. Orang tua pun lari dari anaknya. Anak tolong ayah. Anaknya lari. Ibunya anak tolong ibu, ibunya minta tolong, anaknya lari. Ibunya bilang aku yang mengandungmu, aku yang menyusuimu. Nggak lagi laku tuh ungkapan itu. Bahkan wasahibatihi wa bani. Begitupun istri dan suami saling lari satu dari yang lainnya. Ya Allah. Lalu menyesal, sudah lagi gak manfaat penyesalan. Wa anna lahumudz dzikra yauma yatadzakkarul insan wa anna lahudz dzikra. Quran surah Al-Fajr. Orang menyesal, ya Allah, iya ya, kenapa dulu saya nggak ngaji? Kenapa saya nggak dekat dengan Al-Quran? Kenapa saya nggak hadir di masjid ketika berjamaah? Kenapa saya nggak suka kumpul dengan orang-orang yang suka mengaji Al-Quran? Oh, nggak laku itu semua. Sudah nggak bermanfaat itu semua. Itu gambaran, maka disebut oleh Allah hari yang tsaqil, hari yang begitu berat. Tuh. Ini maaf nih bapak-bapak yang udah pensiun nih. Di sini orang pensiun dari Departemen Luar Negeri. Kira-kira nih udah anak pensiun dari umur 58 60, pas umur 65 dipanggil KPK. Kira-kira apa rasanya? Udah enak-enak nih dari tahun mulai pensiun umur 58, pas umur 65 udah capek pakai tongkat, sakit-sakitan lagi. Ya, ada surat panggilan dari KPK. Mau diaudit hartanya, ya Allah. Gimana rasanya? Jangankan yang bikin salah, nggak bikin salah juga bingung. Ada apa saya dipanggil nih? Betul. Saya perasaan nggak pernah korup, nggak pernah bikin masalah dengan pemerintah, dengan uang negara, dipanggil. Lalu bagaimana di hari itu kira-kira? Hari itu berat, maka Allah katakan yauman tsaqila. Hari yang begitu berat. Baik, Bapak, ini saya kasih bocoran. Dalam Al-Quran, diksi atau kata tsaqila seperti ini, tsaqila dalam Al-Quran hanya ada dua kata dalam 2 ayat, dalam 2 surah saja, tidak ada yang lain. Ini pasangan dari yauman tsaqila. Ketika Allah katakan hari itu begitu berat, ada juga tsaqila yang lain yang menjadi solusi agar hari itu ringan kita jalani, tidak berat rasanya menjalani kehidupan itu. Kira-kira mau tahu nggak? Mau tahu nggak Pak? Ayo kita buka ya, Quran surah Al-Muzammil. Mundur dikit halamannya Pak, nggak jauh kok. Ya, itu ada di halaman 575. Ya, 575. Dekat, mundur dikit aja ke belakang. Allah. Ayo kita baca ayat pertama.
sehingga ayat ke 9 atau 10 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ayo coba dibaca terjemahnya Ustaz. Terjemahnya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 10. Wahai orang yang berselimut, Rasulullah Muhammad. Nah, ini sekarang berlaku buat kita semua ya. Ini ayat turun kepada Rasul ketika tidur, ya, berselimut. Nah, kita semua orang yang sekarang tidur berselimut terkena panggilan ini, ya. Bangunlah untuk sholat pada malam hari. Baik, berarti kita semua diperintahkan malam hari untuk apa? Bangun, ya, untuk bangun. Baik, sholat malam. Terus? Kecuali sebagian kecil. Berarti bangunlah yang banyak, tidurlah sedikit. Ya, bangun di waktu malam, hidupkan malam dengan bangun, dengan qiyamul lail, cukup sedikit saja tidurnya. Baik. Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Baik. Seberapa banyak tidurnya? Kalau mampu setengah malam tidur, setengah malam bangun. Jadi kalau tidur jam 10, bangunlah mulai jam 12 malam. 00, setengah 1. Kalau tidur jam 8 sama, intinya bagi 2. Kalau mau bagi 2 nih, ya. Atau boleh kurangi sedikit. Bebas, ya. Tuntutannya nggak banyak kok. Kalau sanggup setengah malam, ya, tidur dikit aja. Artinya kalau dibagi 3, 2/3 bangun, 2/3 bangun, 1/3 tidur. Atau kalau enggak bagi 2, setengah malam bangun, setengah malam tidur. Atau 2/3 malam tidur, 1/3-nya bangun. Baik ya. Atau lebih dari 1/2 itu. Nah, kalau mampu nggak apa-apa, silakan. Rasul pun juga sama kok, ya. Tuntutannya sama kok. Perintahnya sama. Kalau sanggup setengah malam, 2/3 malam bangun, 1/3 malam tidur, bagus. Ya, setengah malam bangun, setengah malam tidur, monggo. 2/3 malam tidur, 1/3 malam bangun. Itu paling sedikit, ya, paling sedikit. Baik. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Di malam hari biasakan jangan pernah nguber target bacaan khatam. Malam hari itu tugasnya baca Quran dengan perlahan-lahan. Satu ketukan demi satu ketukan. Kalau siang hari, saya punya target one day one juz. Monggo, siang hari. Baca buru-buru cepat-cepat boleh, tanpa berhenti di setiap ayat, tanpa merenungkan ayat-ayatnya, silahkan. Tapi kalau malam hari, baca dengan tartil. Tartil itu bacanya satu ketukan demi satu ketukan, satu ayat demi satu ayat, dan berhenti di setiap kata, berhenti paling tidak setiap ayat untuk menghayati, memahami, merenungkan ayat-ayat tersebut. Itu maknanya apa? Tartil. Ya. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Perhatikan, apa itu perkataan berat? Al-Quran ya.
Yang berat itu perkataan adalah Al-Quran. Qaulan tsaqila. Kenapa Al-Quran dikatakan berat? Nanti saya bacakan. Baik, terus. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Dengerin. Baca Quran di malam hari itu lebih apa? Kuat dalam mengisi jiwa. Artinya apa nih? Mengisi iman kita. Kan iman fluktuatif ya. Ya, iman itu apa? Fluktuatif, naik juga bisa turun. Nah, untuk mengokohkan iman, jiwa kita mantap. Kenapa kok di malam hari? Karena mulai pagi hingga terbenam itu urusan kita banyak. Betul nggak kira-kira? Mulai bangun urusan banyak nggak? Mulai melek udah mikirin uang belum? Udah mikir nih. Apalagi Singapura. Di Singapura Pak, orang sana ada ungkapan istilah bangun tidur tuh terbayang fine. Tagihan ini parkir berapa? Tagihan ini berapa? Tagihan banyaknya bukan main. Tuh. Ya. Maka malam hari itu tempat yang paling mantap untuk mengisi jiwa. Dengan apa? Qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, bertasbih, beristighfar, bermunajat, berdoa. Kan ada sebuah hadis qudsi kan? Hadis qudsi yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memerintahkan malaikat untuk turun di sepertiga malam yang akhir. Bahkan rahmat Allah tuangkan di sepertiga malam yang akhir untuk meneriakkan apa? Panggilan. Hal min talibi hajatin, hal min mustaghfirin, hal min maridin. Jadi malaikat semua berteriak tuh di sepertiga malam yang akhir. Siapa orang yang sakit, ayo berdoa minta kesembuhan. Siapa orang yang banyak dosa, ayo bangun mintakan ampun kepada Allah. Siapa orang yang punya hajat, mintalah di waktu ini. Siapa yang punya ini, hal min kada, hal min kada. Tuh. Kapan itu? Kata Nabi, di sepertiga malam yang akhir. Jadi memang waktu ini waktu sangat berharga. Sepertiga malam itu waktu sangat baik. Bahkan dari sisi kesehatan, pukul 2 pagi itu oksigen terbaik. Pukul 2 pagi itu oksigen yang paling baik untuk pernapasan kita. Makanya orang dulu suka ngajarin apa ya? Kalau malam hari taruh kendi di depan rumah. Ini enggak dulu? Kendi air tuh taruh di mana? Depan rumah. Untuk diminum pagi hari itu paling bagus itu. Air yang kena embun di pukul 2-3 pagi itu paling bagus. Itu paling bagus. Nah, kalau saya punya guru, pesan sama saya, biasakan jam 2, jam 3 pagi mandi keramas. Sekalipun bagi kita suami, istri nggak berhubungan biologis, mandi. Itu bagus buat tulang-tulang, bagus untuk kecerdasan. Dan apa namanya, kalau bahasa orang kita, ngencarin otak. Itu paling bagus, mandi jam segitu. Terapi itu. Dan sekarang para ahli medis membuktikan itu. Itu waktu yang paling cakep. Makanya Allah katakan asyaddu wat'an. Bukannya jiwa, raga juga bagus. Ya, bangun malam itu bikin sehat badan, bikin kuat jiwa, bikin kuat badan, tulang. Nah, wa aqwamu qila. Bacaan itu paling berkesan. Doa paling manjur di pukul-pukul itu, di waktu itu. Baik. Berikutnya. Sesungguhnya pada siang hari atau saat sibuk dalam urusan-urusan yang panjang tuh, dari mulai jam 6 pagi syuruk sampai kadang sampai jam 8 malam masih lembur kita belum pulang. Banyak urusannya. Ini gambaran urusan, di sini sebenarnya urusan ya. Tapi diksi yang Allah gunakan dalam Al-Qur'an dengan kata sabhan, mengarungi lautan. Jadi kan hidup itu laksana apa? Laksana mengarungi lautan. Ombaknya banyak nggak? Untuk menguatkan kita mengarungi ombak kehidupan, itu menguatkannya, ngecasnya itu kapan? Di sepertiga malam, dengan qiyamul lail, dengan Al-Quran, dengan bermunajat dan lain sebagainya. Baik, berikutnya. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Nah, di malam hari ini banyak berzikirlah dan tabatal. Tabatal apa sih? Sepenuh-penuhnya. Ya, tabatal itu apa? Sebetul-betulnya. Namanya betul-betul. Tabatal bahasa Arab itu sebetul-betul, sebatal-batal. Doa, minta pada Allah benar-benar yang kuat. Terus, Dialah Tuhanmu timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. nah, jadikan Allah sebagai penerima kuasa, wakil.
Arti wakil itu apa sih? Kita kuasakan urusan kita kepada Allah. Berzikir lalu berdoa, ya Rabb, hari ini saya punya urusan banyak ya Rabb, saya serahkan padamu semua. Di antara doa yang sampai kepada kita, sumbernya riwayat ini dari Nabi Isa. Di antara doa Nabi Isa di awal pagi itu apa itu? Doanya bunyi gini. Nanti yang sempat nulis lihat di Facebook aja ya, atau di YouTube-nya Masjidul Huda. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu. Ya Allah, sungguh aku berpagi hari ini tidak memiliki kemampuan menolak apa yang aku tidak inginkan terjadi dalam kehidupanku. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wala amlika tahsila ma arju. Dan saya gak punya kemampuan, gak punya kuasa untuk menghasilkan apa yang saya inginkan dan harapkan, ya. Wala amliku tahsila ma arju wa asbahtu murtahanan bi amali. Tuhan, di pagi hari ini saya tergadai hidup saya, jiwa raga saya, diri saya tergadai dengan amal perbuatan saya. Jika amal saya baik, maka beruntunglah saya di hari ini. Jika amal saya buruk, rugilah saya di hari ini. Itu maksudnya. Wa asbahtu murtahanan bi amali, ya. Wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik. Dan sungguh segala urusan itu ada dalam genggaman tanganmu dan tidak ada di tangan siapapun dari selain dirimu, ya. Wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik fala faqira afqaru minni ilaik. Tidak ada orang yang lebih fakir dari diriku, yang lebih memerlukan, ya, segala hajatnya padamu. Wala ghaniya aghna minka anni. Dan tidak ada orang yang lebih kaya dari dirimu, ya, yang membuktikan siapapun masuk diriku membutuhkanmu. Wala ghaniya aghna minka anni. Itu doanya tuh, doa Nabi Isa. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wala amlika tahsila ma arju wa asbahtu murtahanan bi amali wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik fala faqira afqaru minni ilaik wala ghaniya aghna minka anni. Allahumma la tashmit bi aduwi wala tasuk bi sadiqi wala taj'alid dunya akbar hammi wala ghayata ilmi wala tusallit alayya bi dhunubi man la yakhafuka wala yarhamni. Insyaallah nanti saya tuliskan aja, ya, saya kasih sekali insyaallah untuk dibaca, ya. Baik. Nah, sekarang kita kembali kepada Quran surah Al-Muzammil ini. Di sini Allah sebutkan agar kita senantiasa memasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Sejak kapan? Sejak kita bangun malam. Tuhan, pagi hari ini aku serahkan segala urusanku kepadamu. Aku gak mampu berbuat apa-apapun. Starting point ayat ini mana? Di ayat kelima. Ketika Allah berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sungguh kami akan turunkan padamu qawlan thaqila, ucapan yang begitu berat. Al-Quran ini ucapan Allah yang begitu berat. Baik, singkatnya, beratnya apa? Disebut berat karena Al-Quran ini satu-satunya ucapan yang memberatkan amal timbangan manusia. Sedangkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-8 dan 9, Al-Mu'minun 101 hingga 102. Kemudian dalam Quran surah Al-Qari'ah yang sering kita baca tuh, mulai ayat ke-6 hingga selesai. Fa amman man thaqulat mawazinu. Siapa orang yang berat timbangan amalnya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang bahagia. Dalam Quran surah Al-A'raf dan Al-Mu'minun, fa amman man thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Orang yang berat timbangan amalnya, itulah orang yang beruntung, sukses dan berjaya serta bahagia. Baik, sekarang bagaimana sih ngitung maksud dari berat timbangan amal melalui berpandu hidupnya menjalani panduan Al-Quran? Begini cara ngitungnya. Itu hal ini datang dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, terdapat dalam Bukhari, Tirmidzi, Hakim, Al-Baihaqi. Semua bersumber dari para sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Iqra'ul Qur'an fa innakum tu'jaruna alaihi bikulli harfin minhu asyru hasanat. Kata Rasulullah, bacalah selalu Al-Qur'an, berdampinglah selalu dengan Al-Qur'an, hiduplah selalu, lazimkan dirimu bersama Al-Qur'an, karena kalian akan mendapatkan balasan timbangan amal dari Al-Qur'an itu, kata Rasulullah, dari setiap hurufnya 10 kebaikan. Perhatikan jamaah, berapa? Dari setiap hurufnya berapa? 10 kebaikan. Dalam hadis lain 10 ampunan. Dalam riwayat lain 10 rahmat. Dalam riwayat lain 10 keridhaan. Dalam riwayat lain 10 cahaya untuk kehidupan. Jadi berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Setiap huruf berapa dapatnya? 5 macam kali 10. Apa 10 pertama? 10 pahala kebaikan, 10 ampunan, 10 rahmat, 10 keridhaan, 10 cahaya penerang akal, hati dan pikiran untuk kehidupan kita. Jadi berapa dapatnya? Berapa dapatnya? 50. Dari apa? Setiap huruf. Kata Rasulullah, "Ama inni la aqulu alif lam mim harfun." Ingatlah kata Rasul, aku tidak berkata kepada kalian bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tidak, kata Rasul. Alif lam mim kan satu ayat ya? Ya, itu bukan satu huruf kata Rasul. Walakin, tetapi alifun harfun, alif satu huruf, wal lam harfun, wal mim harfun. Mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Dikali berapa? 50. Berapa dapatnya? 150 yang memberatkan timbangan amal kita. Ada nggak selain Al-Quran begitu? Nggak ada. Lihat dalam hadis Bukhari, di penghujung hadis Sahih Bukhari ada sebuah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, kata Rasulullah, kalimatani, ada 2 kalimat. Ingat ya, 2 kalimat, bukan 2 huruf. Ada 2 kalimat. Khafifatani ala lisan, ringan diucapkan oleh lisan. Faqilatani fil mizan, bikin berat timbangan amal. Habibatani ilar rahman, membuat Allah yang maha rahman mencintai kita. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Itu berapa kalimat? Subhana 1, Allahu 2, wa bihamdih 3, digabung 1 kalimat. Ini kan asalnya 1 kata, jadi digabungannya jadi 1 kalimat. Subhana 1 kata, Allahu 2, Al-Azim 3, digabung jadi 1 kalimat. Jadi 2 kalimat. 2 kalimat. Tapi kalau Al-Quran hitungannya bukan 2 kalimat, bukan 1 kata, bukan 1 kalimat, bukan 1 ayat, tapi apa? 1 huruf. Berarti Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya ada 19. Setiap hurufnya dapat 10 dikali 5. Kalau 10 saja 190 dikali 5. Lalu berapa banyak kita baca Al-Quran ini? Berapa banyak pahalanya? Itu cara menghitung yang Nabi ajarkan. Dari setiap huruf ketika baca Al-Quran, maka Al-Quran layak disebut oleh Allah dalam kitab sucinya dengan sebutan nama qaulan thaqila, ucapan yang memberatkan timbangan amal baik kita. Maka mari dari kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar setiap hari Allah berikan kemampuan kita untuk duduk bersimpuh, bermesraan, berkomunikasi dengan Allah melalui qaulan tsaqila, membaca, mempelajari, menghayati, merenungkan dan mengamalkan Al-Quran agar timbangan amal kita menjadi berat dan hari yang berat menjadi ringan buat kita. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan buat kita hasil dari kajian dan renungan kita di pagi hari ini. Apa kesimpulannya? Bagi yang ingin selamat di hari yang begitu berat,
hiduplah di dunia berpandu dengan ucapan yang memberatkan amal kita, yaitu Al-Quran. Itu kesimpulannya. Semoga bisa dipaham. Baik, waktu sudah masuk isyraq. Cukup sekian. Semoga bermanfaat buat saya dan buat hadirin hadirat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli al-Qur'an zahiran wa batina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an wa anis wahsyata quburina bil Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an warzuqna syafa'atal Qur'an adkhilna al jannah bil Qur'an najina minan niran bil Qur'an askinna 'alal jinan bil Qur'an ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahli al Qur'an. Allahumma ij'al al Qur'an al 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna asbahna la nastati'u daf'a ma nakrahu wa la namlika tahsila ma narju wa asbahna murtahanan bi a'malina wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik fala faqira afqara minna ilaik wa la ghaniya aghna minka anna. Allahumma la tashmit bina aduwana wa la tasuk bina sadiqana wa la tajalid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ghayata raghbatina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.